ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan thayyibatan indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو صادق المصدوق وهو نصر الأمة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل الله حق جهاده لا نبي ولا رسول. قال الله تعالى في كتابه الكريم العظيم وهو أصدق القائلين وأحسن القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Nasykurullah ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli ni'amin katsira tayyibah mubarakah fi hadhil fursah ats-tsaminah, atas segala limpahan nikmat, anugerah, karunia yang Allah limpah curahkan kepada kita sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini biiznillah biaqdarillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan, kesehatan, waktu luang kepada kita untuk bisa sama-sama mendengarkan, menyimak, menganalisa, menelaah dan membaca kitab yang berisikan tentang faedah-faedah dan mutiara-mutiara yang berharga berupa ilmu yang merupakan warisan para nabi dan rasul. Ini merupakan sebuah warisan yang tiada tara dan tiada bandingannya. Disebutkan bahkan sebagai salah satu qaul dari para ulama, bahkan lebih mulia dan juga lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Ini merupakan sebuah hal yang hakikatnya namanya warisan biasanya menjadi bahan perebutan. Dan tapi kita kemudian berusaha untuk mengambil ilmu ini dengan sebanyak-banyaknya dan semampu kita. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan banyak faedah dengan apa yang kita baca, dengan apa yang kita saksikan serta apa yang kita dengar. Selawat dan salam juga tidak lupa dan lalai kita sanjungkan kepada uswah qudwah kita, tauladan kita, manusia yang paling agung, manusia yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan uswah hasanah dalam kehidupan kita, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyin. Manusia pilihan, nabi akhir zaman, penutup para nabi dan rasul yang kita jadikan sebagai qudwah hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini para pemirsa Hasan TV di mana saja Anda sekalian berada yang bisa menyaksikan, menyimak, menonton acara kesayangan kita sebagaimana biasa di hari Selasa malam Rabu. Insyaallah taala kita akan membahas dan meneruskan sebuah kitab yang sangat kaya dengan faedah yang tentu saja membuat kita lebih dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mengaku diri kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah akan tidak terasa sempurna ya ketika kita tidak mengenal secara lebih dekat, lebih detail kepada siapa? Kepada orang yang mengajarkan kepada kita tentang sunnah ini. Yang mana sudah semakin terasingkan, sudah semakin tertinggalkan, bahkan tidak diperdulikan lagi. Bahkan mungkin kalau yang ekstrim menganggap bahwa apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai ekstrim, radikal dan seterusnya. Maka kita coba meluruskan bagaimana ini dikaitkan dengan sejarah. Yang sejarah ini tentu saja muncul dari manusia yang Allah Subhanahu wa taala jaga dan manusia yang Allah Subhanahu wa taala pilih ya sebagai seorang nabi dan rasul. Dan di antara rasul-rasul yang ada disebutkan oleh dalam hadis jumlah mereka yang begitu banyak, Allah Subhanahu wa taala menutup ya para nabi dan rasul dengan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam.
maka sudah selayaknya dan sepatutnya bagi kita semua untuk bisa memahami, mengerti tentang bagaimana perjalanan hidup beliau alaihi salatu wassalam, agar kita bisa menjadikan ini sebagai cermin ya dalam kehidupan kita. Tapi pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bagaimana perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam dalam melakukan dakwah jahriyah. Perjuangan beliau, perjuangan para sahabat, khususnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bagaimana melalui tangan beliau, wasilah beliau, wasitah beliau, perantara dari beliau, Allah Subhanahu wa taala berikan izin dan berikan hidayah kepada banyak orang. Ya, sampai suatu saat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saatnya untuk melakukan dakwah jahriyah, padahal jumlah mereka baru 38 orang. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya merasa ragu, akan tetapi diyakinkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk melakukan dakwah jahriyah. Maka dalam sirah Abu Bakar As-Siddiq disebutkan beliau melakukan gerilya ya ke pasar-pasar, ke tempat ibadah, di tempat keramaian, tempat mereka para orang-orang kafir Quraisy saat itu mereka berada. Abu Bakar As-Siddiq secara gerilya dan secara sabar ya dalam mendakwahkan dakwah ini. Ya kan, tetapi imbasnya apa? Ya disebutkan dalam sebuah riwayat dan sebuah cerita bahwa Abu Bakar sampai dipukuli oleh Utsbah bin Rabi'ah. Ya, dipukuli oleh Utsbah bin Rabi'ah. Ini tentu saja salah satu di antara perjuangan pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq dalam menyebarkan dakwah ini. Tapi kita akan membahas bagaimana strategi orang-orang kafir Quraisy ya ketika mereka berusaha untuk menghentikan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu jangan kemana-mana, insyaallah taala kita akan membahas dan mengkaji kitab Syirah An-Nabawiyah yaitu Rawdatul Anwar fi Syiratin Nabiyil Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Karena itulah para ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Syukran wa jazakumullah khairal jaza. Barakallahu fikum dan jami'il muslimin wal muslimat al musyahiduna at-Tilfaz Hasan TV. Para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada yang bisa menyimak dan menonton acara kesayangan kami, ya antum masih berada di acara Syirah An-Nabawiyah yang mengambil dan mengutip sebuah kitab Rawdatul Anwar fi Syiratin Nabiyil Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri yang menceritakan tentang biografi, riwayat, data ya dengan fakta apa yang telah dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari mulai beliau lahir sampai meninggal dunia, bahkan sebelum beliau dilahirkan. Tapi saya mengucapkan syukran wa jazakumullah khairal jaza kepada teman-teman yang sudah hadir ya, yang berpartisipasi melalui Zoom ya, tapi saya mohon bantuannya kepada teman-teman yang mungkin ya bisa bantu untuk membaca pada kesempatan kali ini. Dan saya juga tidak lupa untuk mengajak pada para pemirsa Hasan TV ya, barangkali ada yang mau berinteraksi dengan kami di nomor layanan telepon 0811900791 atau di melalui chat 0811900791. Tapi kira-kira ada teman-teman dari Zoom, kira-kira siapa yang mau bantu untuk membaca? Tafadhol, silakan melakukan raise hand atau angkat tangannya. Ayo seberangkali. Assalamualaikum. Mustami, Mustami, tayyib, nah, labas. Pada yang bisa bantu? Tayyib, Mu'alib barangkali? Salah tidak mengapa, insyaallah kita akan bahas ya. Yang biasanya bergabung belum, qadarullah belum tersambung. Baik, tayyib. Nah. Ya, sambil menunggu yang lain ya saya akan bacakan terlebih dahulu ya, untuk teman-teman tadi sudah ada yang tersambung qadarullah sudah keluar. Kita akan bahas tentang di halaman pada PDF ya, di halaman 42. Musyawaratu Quraisyin likafil hujjaji anid da'wah ya. Bagian yang atau di halaman yang ke-42 ya, musyawaratu Quraisy ya, yaitu musyawarah ini diambil dari bahasa Arab kemudian diadaptasi menjadi bahasa kita ya, musyawarah. Musyawaratu Quraisyin. Jadi orang-orang Quraisy melakukan musyawarah ya. Ini salah satu bentuk ajaran agama kita. Allah Subhanahu wa taala katakan wasyura bainahum ya, syura bainahum ya, melakukan musyawarah di antara mereka, di antara kita, di antara kalian. Musyawaratu Quraisyin, tujuan mereka bermusyawarah untuk apa? Likafil hujjaj ya. Hujjaj adalah jama' daripada hajun. Ya, likafi bimana liman'i il hujjaji anid da'wah.
tujuannya untuk mencegah, ya, mencegah, menolak, ya, dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tujuannya. Jadi ibaratnya menurut bahasa kita adalah melakukan makar, ya, makar bagaimana dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam supaya ini terhenti, ya, karena mereka tidak ikhlas, tidak ridha bagaimana Nabi Alaihi Wasallam dalam tanda kutip mengobok-obok agama mereka, bahkan mengobok-obok Tuhan-Tuhan mereka yang dijadikan Tuhan-Tuhan oleh mereka, alihatahum, ya. Washma'azzat Quraisyun, ya, wasma'azzat ini dari kalimat ishma'azzat, ya, if'alalla, ishma'azzat Quraisyun min kulli dhalik. Ishma'azzat maknanya adalah merasa muak, ya, merasa sudah sakit hati, ya, merasa benci, merasa marah. Ya, siapa yang merasa marah? Ishma'azzat Quraisyun, yaitu orang-orang Quraisy. Dalam hal ini adalah orang-orang kafir Quraisy. Min kulli dzalik, dari segala hal tersebut, apa yang sudah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Mereka melakukan dakwah secara terang-terangan. Ya, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke bukit Safa, ya, kemudian mengatakan ya Sabaha, ya Sabaha. Ya, kemudian seluruh kabilah-kabilah yang ada di Quraisy, di Mekah Quraisy, mereka semua berkumpul. Ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakinkan mereka, ya, bagaimana kalau ada tentara yang ingin menyerang kalian dari balik bukit ini, apakah kalian percaya? Al-kuntum akuntum musaddiqiyya, apakah kalian percaya kepadaku? Ya, mereka serta-merta mengatakan na'am, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai seorang yang amat jujur. Ya, akan tetapi karena ini berlangsung terus, ya, maka kemudian mereka merasa muak, ya, dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ini. Ya, sepak terjangnya, perjuangannya, ya, bagaimana dakwahnya, ya. Wasa'ahum ma ra'auhum, wasa'ahum ma ra'auhum. Ya, bagaimana mara'auhu, apa yang mereka lihat, ya, apa yang mereka saksikan dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'ahum, ya, membuat mereka apa? Sakit hati. Wa ma hiya illa ayyamun, tidaklah ini berlangsung selama beberapa lama. Ya, ini terus berlangsung selama beberapa lama, kemudian hatta iqtaraba mau'idul haji, hatta iqtaraba mau'idul haji, sampai akhirnya terjadi atau iqtaraba, menjadi dekat, ya, mau'idul haji, yaitu waktu haji, ya, musim haji. Ya, musim haji sudah semakin dekat, maka kemudian dari sebelum musim haji Rasulullah SAW sudah melakukan dakwah secara jahriyah bersama dengan para sahabat. Maka kemudian semakin dekatnya musim haji ini, ya, sebagaimana kita ketahui, ya, bahwasanya musim haji ini tidak banyak berdatangan dari wilayah-wilayah luar. Ya, mereka bermaksud untuk melakukan ibadah haji tentu saja di Ka'bah al-Musyarrafah di Mekah al-Mukarramah. Wa ahammahum amrul hujjaji. Amrul hujjaji ahammahum, yaitu membuat apa? Ham. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika minal ham. Salah satunya minal ham. Dari rasa apa? Rasa gelisah. Jadi ahammahum amrul hujjaji, perkara urusan haji ini, para jemaah haji ini membuat orang-orang kafir Quraisy itu aham. Ya, mereka merasa gelisah, merasa cemas, merasa ketakutan. Ya, kenapa? Nanti khawatir mereka banyak orang-orang yang mereka terkena terpengaruh dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga akhirnya meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka. Ini yang dikhawatirkan oleh mereka. Fajtama'a nafarun minhum. Ya, fajtama'a nafarun minhum. Maka kemudian berkumpullah nafar. Ya, bermakna firqah atau kelompok, ya. Segerombolan atau sekelompok orang di antara mereka berkumpul, ya, minhum, ya, ini min Quraisy, min kufari Quraisyin. Mereka berkumpul kemudian bertemu kepada siapa? Ilal Walidi ibnil Mughirah, ya, kepada Walid ibnul Mughirah. Walid ibnul Mughirah adalah pentolan tokoh yang sangat senior dari sisi kemuliaan, pengalaman, usia dan seterusnya, yang sangat ditokohkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini yang terjadi dalam Walid bin Mughirah. Sebagaimana kita ketahui, Walid bin Mughirah merupakan ayah daripada sahabat yang mulia, sahabiyun jalil, Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu, yang mendapatkan gelar Saifullah, ya, pedang Allah. Bagaimana di tangannya, kepiawaiannya, kepemimpinannya berhasil menaklukkan berbagai macam tempat dan wilayah teritorial yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, bahkan orang-orang non-muslim. Kemudian Khalid ibn Walid inilah yang menjadi anak dan putra daripada Walid bin Mughirah.
Walid bin Mughirah disebutkan dalam sebuah kitab yang berjudul Irsyadus Sadiqin fi Sabilis Shalihin di bab Miftahus Sa'adah. Dia mendapatkan punya anak yang begitu banyak. Ya, memiliki 10 orang anak. Dan di bangsa Arab anak yang banyak ini merupakan sebuah kebanggaan. Ya, sebuah kebanggaan. Nah, salah satunya Walid ibn Mughirah memiliki anak yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah Islam dalam diri Khalid ibn Walid. Yang ketika beliau masih muda, Khalid bin Walid masih muda, ya, sempat kemudian berada dalam pasukan perang kaum muslimin, kaum kafir Quraisy, ya, bahkan pada peperangan Uhud, ya, menjadi panglima perang ketika itu. Tapi hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang membolak-balikan hati manusia dan Allah lah yang memberikan hidayah ini kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Bahkan di masa remajanya sampai Khalid bin Walid mengatakan, ya, ketika beliau sudah masuk Islam, beliau mengatakan syaghalani anka al-jihad. Ya, ketika sambil memeluk Al-Qur'anul Karim, kemudian memeluknya dan mencium Al-Qur'anul Karim, kemudian mengatakan syaghalani anka al-jihad. Jihad telah menyibukkan aku dari engkau. Ya, jihad telah menyibukkan aku dari engkau. Sambil menangis dan memeluk Al-Quran di hadapannya. Di zaman kita sekarang ini bukan jihad, tapi al-jihaz. Apa jihaz? Alat-alat elektronik. Syaghalana anka al-jihaz. Alat-alat elektronik yang kita ketahui, HP, televisi, dan seterusnya. Ya, sampai akhirnya menyita banyak waktu bagi kita dan membuang-buang waktu kita. Ya. Nah, dia memiliki seorang ayah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan menjadi orang kafir Quraisy, bahkan menjadi pentolannya. Tapi ini tidak mengurangi hidayah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada anak-anaknya. Ya, seorang ustadz mungkin anaknya belum tentu menjadi ustadz, orang kafir pun belum tentu anaknya menjadi kafir, begitu juga orang muslim belum tentu anaknya muslim. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Tapi wa kana dza sidin wa syarafin fihim. Wa kana dza, ya, kana ini kembali lagi ke Walid bin Mughirah, isimnya dhamir mustatir. Kemudian dza di sini asmaul khamsah yang mansub dengan alif. Ya, mansubnya dengan alif karena termasuk asma al khamsah. Dza sinnin wa syarafin, ya. Za maknanya adalah sahib. Wa kana dza sinnin wa syarafin, yang memiliki apa? Sinin. Sinin itu secara bahasa sin, ya, dari kalimat apa? Gigi, ya. Maksudnya sudah dewasa. Ya, sudah senior lah, ya. Wa syarafin, dan memiliki kemuliaan juga fihim, di antara mereka, di antara orang-orang kafir Quraisy, ya, di mana Walid bin Mughirah adalah orang yang ditokohkan, sangat populer. Faqala lahum, maka kemudian Walid bin Mughirah ini mengatakan kepada mereka, ya ma'syara Quraisyin, innahu qad hadara hadal mausim. Wahai ma'syara Quraisy, bangsa Quraisy, suku Quraisy, kabilah Quraisy, innahu qad hadara hadal mausim, di mana musim ini telah hadir. Yang dimaksud musim di sini adalah musim haji. Ini juga diadopsi dari bahasa Arab, bahasa kita musim. Ya, kita kenal dalam bahasa kita ada musim marau, musim panas, dan musim dingin, atau dalam hal ini musim hujan, ya. Kalau kita kenal dalam bahasa Arab ada faslus syita, faslus saif, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan kalimat ini di dalam Al-Qur'an surat Quraisy. Baik. Wa inna wufudal arabi satuqaddimu alaikum fihi. Ya, wufud ini jamak daripada wafdun, yaitu wufud para utusan. Ya, wa inna wufudal arabi, yaitu para utusan yang ada di sekitar jazirah Arab tentu saja, satuqaddimu alaikum fihi. Ya, mereka akan berdatangan, akan bertemu dengan kalian. Ya, karena itu musimnya musim haji, di mana mereka banyak melakukan safar tentu saja untuk melakukan peribadatan haji versi mereka. Ya. Wa qad sami'u bi amri sahibikum hadza. Ya, maka kemudian ini masih yang diucapkan oleh siapa? Oleh Walid bin Mughirah. Wa qad sami'u bi amri sahibikum hadza. Mereka itu telah mendengar, ya, dalam urusan dan perkara sahibikum hadza, yang dimaksud adalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini diwanti-wanti dan benar-benar sangat diperingatkan oleh Walid bin Mughirah, jangan sampai mereka ikut terpengaruh dengan apa yang didakwahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Fa ajmi'u fihi ra'yan wahidan. Fa ajmi', ya, maka di sini menggunakan fi'il amr, ya, fa ajmi'u, maka berkumpullah, datangkanlah, ya, ra'yan wahidan, satu ra'yu saja, satu pendapat. Ra'yan wahidan, datangkan, coba siapa yang bisa ngasih usul, ya, bisa ngasih saran, bisa ngasih ide. Ya, datangkan satu saja untuk disepakati.
Wala takhtalifu. Nah, setelah kalian misalnya sudah mendapati satu kesepakatan, wala takhtalifu. Jangan melakukan khilaf. Artinya apa? Jangan berselisih. Ya, komitmen dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Fayukadziba ba'dukum ba'da. Ya, maka kemudian mereka itu jangan sampai ya, dengan sebab itu dengan mereka berselisih, fayukadziba ba'dukum ba'da. Ya, kemudian salah satu di antara kalian kemudian saling mendustakan dengan yang lain. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena perselisihan yang terjadi dan persekentaan padahal sesuatu yang sudah disepakati. Ya, kurang lebih musyawarahnya itu untuk menghasilkan sebuah mufakat. Ya, bagaimana Walid bin Mughirah berusaha mengkoordinir ya orang-orang yang ada di sekitarnya bagaimana supaya dakwah Nabi SAW ini tidak berlangsung. Qalu, yang dimaksud adalah mereka orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan anta faqul. Ya, mereka mengatakan kepada Walid bin Mughirah, anta faqul. Ya, kamu coba katakan. Ya, jangan cuma ngomong doang, bahasa kita gitu ya. Anta faqul, coba Anda sendiri bagaimana pendapat kamu. Ya, fa'aqim lana ra'yan. Ya, berikan kepada kami. Ya, tegakkanlah kepada kami satu ra'yan, yaitu satu pendapat. Naqulu bihi, yang kami bisa nanti ikuti pendapat tersebut dengan apa yang sudah Anda sampaikan. Ya. Qala, maka kemudian qala yang dimaksud fa'ilnya adalah Walid ya. Fa'ilnya adalah Walid bin Mughirah. La bal antum faqulu asma. Ya, bal antum faqulu. Ya. La kata dia. Ya, ketika disuruh bicara, maka kemudian Walid bin Mughirah menjawab, la, tidak. Bal antum faqulu asma. Ya, kalian aja yang ngomong, saya akan dengerin gitu ya. Kalian silakan bicara, saya akan mendengarkan apa yang kalian bicarakan. Nah, sebelumnya adalah kaumnya mengatakan kepada Walid bin Mughirah untuk mengeluarkan ide-idenya. Ya, dia justru mengatakan antum faqulu asma. Ya, kalian yang mengatakan, saya yang akan mendengar. Qalu, nah maka kemudian mereka memberikan apa? Ide-idenya, menyampaikan ide-idenya. Qalu, mereka mengatakan naqul kahin. Gimana kalau kita katakan dia sebagai kahin saja? Apa kahin? Maknanya dukun. Ya, dukun, paranormal, ya itu disebut kahin. Ya, Nabi SAW mengatakan man ata arafan au kahinan fasa'alahu an syai'. Ya, siapa yang datang kepada dukun atau tukang ramal kemudian bertanya sesuatu kepadanya, ya, faqad kafar, ya, kemudian faqad unzila la faqad kafara bima unzila ala Muhammadin fasaddaqahu. Apabila dia membenarkannya. Ya, kalau tidak membenarkan salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Nah, kahin ini akan dituduhkan. Ini strategi yang diberikan oleh kaumnya kepada Walid bin Mughirah merupakan sebuah saran. Ya, gimana kalau kita tuduh saja si Muhammad sebagai dukun? Nah, kurang lebih begitu. Qala, maka kemudian Walid bin Mughirah mengatakan, "Ma huwa bikahin." Ya, dia enggak pantas jadi kahin. Jadi dukun. Nah, apa sebab tidak pantasnya? Laqad ra'ayna al-kuhan. Ya, laqad ra'ayna al-kuhana fama huwa bizamzamatil kuhan wala bisaj'ihim. Ya, kita telah tahu sendiri, kita telah menyimak, menyaksikan para kahin itu jamak kuhan. Ya, yaitu para dukun. Kita tahu sendiri para dukun ini bagaimana. Fama huwa bizamzamatil kuhan. Ya, dia tidak punya jimat-jimat, bacaan-bacaan, ya, kemudian mantra-mantra gitu ya. Wala bisaj'ihim, dan tidak punya jampe-jampe. Ini kan tidak akan lepas daripada itu ya para kahin. Ya, bagaimana ketika melakukan aksinya para dukun akan komat kamit membaca mantra-mantra dan membaca apa? Jampe-jampe. Ya, maka dalam diri Rasulullah SAW tidak ada dan tidak ditemukan. Maka katanya apa? Wa ma huwa bikahin. Ya, dia tidak pantas untuk jadi seorang dukun, gitu ya. Ya, ini sangat diketahui bagaimana karakteristik dari dukun oleh Walid bin Mughirah, sehingga kalau ini dinisbatkan kepada Nabi SAW sangat tidak pantas. Qalu, maka kemudian mereka memberikan ide yang lain. Fanaqulu majnun. Nah, gimana kalau kita katakan dia majnun? Yaitu orang gila, majnun. Ya. Yaitu orang gila. Kita sampaikan saja, tuduhkan saja, kita berikan provokasi, kita bikin pengaruh kepada orang-orang ini sebenarnya orang tidak waras. Ya, supaya apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan oleh beliau alaihi salatu wasallam tidak didengar oleh orang lain. Ya, ini salah satu strategi lain yang dilakukan oleh mereka. Ya. Qala, maka kemudian Walid bin Mughirah mengatakan wa ma huwa bimajnun. Sama. Rasulullah SAW tidak pantas untuk apa? Dijadikan sebagai orang yang dituduhkan sebagai orang gila. Lihat bagaimana orang-orang kafir Quraisy sendiri tahu sebenarnya akhlak Nabi SAW. Jadi dukun tidak pantas, ya. Jadi orang gila juga tidak pantas. Ya, sampai akhirnya nanti jadi penyihir dan seterusnya. Ini nantinya akan menjadi perjuangan mereka dalam menentukan keputusan.
Laqad ra'ayna al-jununa. Ya, laqad ra'ayna al-junun wa 'arafnahu. Nah, kita sudah tahu, sudah bisa menyimak, sudah bisa menyaksikan al-junun, yaitu orang-orang gila. Orang-orang tidak waras. Arafnahu, kita tahu bagaimana kapasitas daripada orang-orang yang dinyatakan tidak waras ini. Ya, fama huwa bi khanqihi wala takhalujihi. Ya, fama huwa bi khanqihi. Ya, khanqihi maknanya apa? Mencekik. Ya, mencekik. Nah, saya tidak tahu ya bagaimana mungkin kebiasaan orang Arab kalau orang yang dianggap gila itu biasa suka mencekik orang gitu ya. Nah, maka ini bi khanqihi. Ya, Rasul itu tidak pernah punya kebiasaan menyekek-nyekek ya, atau mencekik orang lain gitu ya. Wala takhalujihi, ya. Wala takhalujihi. Takhaluj itu maknanya apa? Linglung, bingung bahasa kita ya. Ya, linglung atau apa? Atau bingung ya, itu bahasa kita. Nah, Rasul juga tidak ada tampang-tampang dan sifat-sifat seperti ini. Linglung, suka bingung gitu ya. Wala waswasatihi. Ya, waswasah itu suka ngomong sendiri, ngerunyem. Ya, bahasa kita yang ngerunyem. Atau apalagi ya, kumat kamit yang tidak jelas. Ini biasanya kan ciri khas daripada orang-orang gila. Dan ini tidak ditemukan dalam diri Rasulullah SAW. Ya, tidak sepakat dalam hal ini. Nah, kemudian mereka berubah lagi pikirannya. Qalu, yang pertama tadi gagal ya. Yang pertama kahin sebagai dukun tidak berhasil. Yang kedua tidak disepakati juga sebagai orang gila. Dan yang ketiga qalu fanaqulu syair. Ya, kita katakan dia sebagai syair, yaitu tukang syair atau pembuat syair. Ya, bahasa kita itu sebagai orang yang pujangga, ya, puitis, ya, sering membuat kalimat-kalimat, kata-kata hikmah, kata-kata mutiara, ya, syair-syair. Ya, bagaimana kebiasaan orang-orang Arab dan termasuk salah satu bahasa Arab pun menjadi salah satu rujukannya adalah syair-syair jahili. Ya, dianggap sebagai penyair dan Nabi SAW pun punya penyair andalan, ya, Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, syair ini akan digelarkan kepada beliau karena apa yang beliau keluarkan yang merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hada kalamullah. Ini merupakan kalamullah. Dan mereka ingin mengatakan karena apa? Ini bagian daripada mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Mereka ingin mendengung-dengungkan dan mereka ingin menghembuskan bahwa orang yang menyampaikan ini yaitu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang penyair. Qala ma huwa bisyair. Nah, maka kemudian mengatakan lagi Walid bin Mughirah, dia ini bukan penyair. Ternyata dia punya ilmunya gitu ya. Bagaimana tahu orang ini layak atau tidak, kompeten atau tidak, pas atau tidak kalau dia dikatakan sebagai seorang penyair. Ya, tahu ilmunya gitu ya. Laqad arafna asy-syi'ra kullahu. Kita tahu bagaimana syair itu semuanya, detail-detailnya. Tahu gitu ya. Rojazuhu, ya, rojaz kalau ini mau dijadikan apa? Badal ya, rojazahu, wahaja zahu ya. Ya, terus kemudian qari dahu wa maqbu dotan wa mabsu totan. Nah, di sini adalah rojaz, hajaz, qarid, maqbudah, mabsutah. Ini adalah semua ilmu-ilmu dalam ilmu syair. Ya, ini ada kapasitas, kemampuan dan ada ilmu tersendiri yang membahas tentang masalah syair, ilmu arud. Ya, ini ada ilmu tersendiri rojaz, hajiz, qarid dan juga maqbudah serta mabsutan. Mereka tahu sendiri. Ya, dari 5 cabang ilmu syair ini. Ya, fama huwa bisyairi, maka enggak pantas kalau dia dinisbatkan sebagai seorang penyair. Ya, bagaimana mereka tahu ilmunya, kemudian apabila ini ditimbang dari Al-Qur'an, kemudian ini tidak pas sebagai Nabi alaihi wasallam dijuluki atau diprovokasi sebagai seorang penyair. Gagal yang ketiga. Qalu fanaqulu sahir. Nah, kemudian mereka mengatakan, gimana kalau kita katakan orang ini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sahir. Sahir adalah isim fa'il dari sahara. Ya, yaitu tukang sihir. Ya, yaitu tukang sihir. Qala ma huwa bisahir. Nah, lagi-lagi usulan ini awalnya ditolak. Ya, oleh Walid bin Mughirah. Ma huwa bisahir. Dia itu bukan tukang sihir. Laqad ra'ayna as-suhara was-sihrahum. Ya. Kita itu tahu suhar, ya, para penyihir, suharah. Para tukang sihir kita tahu, wasyihrahum, dan kita juga tahu bagaimana sihir mereka. Ya, dan kita juga tahu bagaimana sihir mereka. Hafal betul bagaimana tukang sihir dan bagaimana mereka bekerja. Dan ini yang dimiliki oleh Walid bin Mughirah karena tokoh senior. Ya, karena tokoh senior dan sangat berpengalaman. Ya, dan memiliki kemuliaan bahkan orang kaya. Ya, makanya sangat dihormati dan disegani serta memiliki kewibawaan di kalangan orang-orang kafir Quraisy.
Fama huwa bi nafathihi wala biqa'dihi wala bi'aqdihi. Ya, nafas. Ya, tidak ada tiupan-tiupan sihir. Ya, kita biasanya yang kita kenal tukang-tukang sihir yang membacakan di tempat-tempat tertentu, ya, kemudian komat kamit, kemudian ditiup, wah, nah, dengan model seperti itu gitu ya. Ya, ini yang tidak ditemukan dalam diri Rasulullah SAW yang diketahui oleh Walid bin Mughirah. Ya, fama huwa bi nafas, ya, di nafas bahasa kita nafas, tiup-tiup. Wala bi aqdihi, dan juga nggak ada ikat-ikat apa-apa gitu ya. Nah, kita yang kita ketahui selama ini tugasnya dan pekerjaan daripada tukang sihir adalah melakukan ikatan, buhul-buhul, dan membuat apa? Ikatan yang bikin orang nanti sakit, bahkan sampai berujung maut. Ya, ini dilakukan oleh sahir atau para tukang sihir. Nah, kemudian mulai kebingungan. Ya, dia semua usulannya ditolak. 4 usulan ini semua ditolak. Qaulu famadza naqul? Kalau gitu kita harus ngomong gimana? Ya, apa yang harus kita jelaskan kepada orang-orang? Ya, apa kira-kira julukan dan lakop yang pantas untuk diberikan kepada Nabi alaihissalatu wassalam? Ya, bagi versinya orang-orang kafir Quraisy. Qala, maka kemudian dia memberikan pendapat. Wallahi inna liqaulihi hilawatan. Ya, wallahi. Ya, masih menggunakan Allah ya, sebagaimana yang kita ketahui dan pernah kita bahas, ini berkaitan dengan pelajaran aqidah. Ya, bagaimana orang-orang kafir Quraisy masih mengakui tentang tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala sebagai khaliq, sebagai pencipta. Wallahi, demi Allah. Inna liqaulihi hilawatan. Ucapan dia ini, ucapan Rasul yang dimaksud, ini adalah sebuah bentuk legitimasi dan sebuah bentuk pengakuan yang dilakukan oleh Walid bin Mughirah. Pengakuan dari apa? Pengakuan daripada Walid bin Mughirah ini terhadap apa yang diucapkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Hilawah, yaitu hilawah apa? Berisi. Ya, berbobot ucapannya ini. Ya, kalau dibicarakan tentang syair, dia tahu bagaimana tentang syair hakikatnya, ilmunya, detailnya dia tahu. Ya, maka kemudian ucapan Rasul ini, apa yang tertuang dalam Al-Quran yang disampaikan dan didakwakan oleh Rasul SAW ini hilawah, berisi. Wa inna alaihi ya la tilawah, ya. Wa inna alaihi la tilawah. Lamnya di sini adalah lamul ibtida yang masuk kepada isimnya inna gitu ya. Dan ini ada beberapa syarat-syaratnya yang disebutkan dalam Mutamim Majurumi yang ditulis oleh Syekh Al-Hattabi, yang disyarah oleh salah satunya adalah Imam Al-Musawi. Li tilawah, ya, li tilawah, yang dimaksud tilawah bukan bacaan itu ya. Tilawah bacaan dengan menggunakan ta, tapi ini dengan menggunakan po. Maknanya adalah jamil, ya, jamilah. Ya, inna alaihi la tilawah. Jadi apa yang ada dalam diri Rasul, apa yang diucapkan oleh beliau itu mengandung keindahan. Ya, bukan hanya berbobot dan berisi dari sisi matannya, daripada isinya, tapi juga apa? Tilawah. Itu sangat indah. Ya. Wa inna aslahu la'azqun, ya. Wa inna aslahu la'azqun wa inna far'ahu la junatun. Aslahu yaitu akarnya, ya, kalau kita ibaratkan sebuah pohon. Wa inna aslahu la'azqun, ya, dia bercabang-cabang, ya, sangat rindang. Wa inna far'ahu la junatun, ya, far'ahu, cabang-cabang ini nanti menumbuhkan apa? Buah-buah yang sudah matang dan masak serta siap disantap. Ya, siap disantap. Wa inna far'ahu la junatun. Wa ma antum biqailina min hadha syai'an. Wa ma antum biqailina min hadha syai'an illa urifa annahu batilun. Ya, tidaklah kalian dengan apa yang nantinya sudah kalian ucapkan itu, dia sebagai seorang dukun, ya, sebagai seorang penyair, ya, dia sebagai seorang tukang sihir, dengan apa yang kalian ucapkan itu, min hadza syai'an illa urifa annahu batil, pasti akan diketahui ini, bisa akan terdeteksi dan dianalisa oleh banyak orang bahwa ini batil. Banyak orang yang nantinya tidak akan percaya. Ya, kalau nanti gelar-gelar tersebut disebatkan kepada Rasulullah SAW, orang tidak akan percaya dan tidak akan terpengaruh. Ya, karena apa? Berbagai macam alasan tadi yang sudah dikemukakan oleh Walid bin Mughirah. Ya, wa inna aqrabal qawli an taqulu huwa sahir. Nah, tapi ada satu yang diterima, yang menurut Walid bin Mughirah itu aqrabal qawl, yaitu yang hampir mendekati atau ucapan yang kira-kira lebih bagus lah ya daripada yang lain gitu ya.
Inna aqrabal qaul an taqulu huwa sahir. Ya, dia sebagai sahir alias tukang sihir. Ini berarti yang keempat yang bisa diterima ya. Baik. Wa qauluhu sihrun. Nah, dianya ya Rasulnya itu ingin diprovokasi dan dipengaruhi oleh orang-orang sebagai sahir. Dalam hal ini adalah tukang sihir. Ya. Bahasa halusnya adalah penyihir gitu ya. Ya, penyihir. Wa qauluhu sihrun. Nah, ucapannya adalah sihir. Ya, ini Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, inna minal bayani la sihran. Ya, inna minal bayani la sihran. Sungguhnya itu dalam bayan, yaitu dalam penjelasan dalam ucapan itu bisa menyihir. Nah, ini makanya kemudian yang diambil oleh mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyihirnya di sini mungkin dalam dari sisi apa? Bukan orang yang kemudian hanya sekedar memberikan sihir dengan perjanjian dengan syaitan, jin dan lain-lain, tapi dalam hal ini dengan ucapannya yang bikin menyihir banyak orang. Ya, sebagaimana Nabi sampaikan demikian, inna minal bayani la sihran. Sungguhnya dari penjelasan itu bisa menyihir orang lain. Contoh, kita misalnya kedatangan seorang yang menawarkan sebuah barang. Ya, kemudian barangnya mengatakan ini bagus, ini kualitas, ini harganya murah dibandingkan dengan toko yang lain ya, dan seterusnya. Yang para sales, ya, salesman dan saleswati, saleswoman gitu ya, menyampaikan dan memberikan pengaruh. Yang tadinya tidak mau beli akhirnya jadi beli. Yang tadinya tidak minat akhirnya jadi minat. Kenapa? Terpengaruh dengan apa yang disampaikan sang sales. Gitu ya. Begitu juga dalam dakwah. Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan dakwah yang dari tanda kutip kontennya sudah sangat menarik. Ya, tinggal bagaimana bintang iklannya bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang bisa menarik para penonton. Ya, sehingga akhirnya dakwah ini bisa berkembang. Ya, sehingga akhirnya banyak orang-orang yang kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah sunnah. Taib. Nah, tujuannya apa? Yufarriqu bihi bainal mar'i wa abihi. Nah, tugas daripada tukang sihir yang lain, yufarriqu bihi bainal mar'i wa abihi, yang bisa memisahkan antara mar'i yaitu seseorang, ya, antara mar'i seseorang wa abihi dan ayahnya. Wa bainal mar'i wa akhihi, dan juga di antara seseorang dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan saudaranya. Ini sampai akhirnya mungkin tadinya punya silaturahmi yang baik, hubungan kekerabatan yang sangat kental, sangat akrab ya, bahkan mungkin kakak beradik tapi sangat soulmate, sangat kompak ya. Tapi kemudian sang sihir atau penyihir ya kemudian mengeluarkan sihirnya, yufarriqu bihi bainal mar'i wa abihi aw akhihi, yang kemudian bisa memisahkan antara seorang dengan ayahnya atau dengan kakaknya atau adiknya dan keluarganya. Wa bainal mar'i wa zawjihi, ya, dan juga antara seseorang dengan pasangannya. Ya, dengan pasangannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila ala malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan seterusnya. Ya, sampai akhirnya bisa memisahkan di antara suami dengan istrinya, salah satu kejamnya daripada perbuatan sihir dan orang yang meniupkan sihir. Dalam hal ini adalah para kuhan atau para dukun. Wa bainal mar'i wa ashiratihi, ya, dan di antara mar'i seseorang dengan ashirahnya, yaitu dengan kerabatnya atau dengan keluarganya. Baik. Nah, untuk yang selanjutnya sebelum kita masuki paragraf setelahnya, saya minta bantuan ya, barangkali sudah ada yang bergabung sekarang Pak Subhan, ya, silakan dibaca di paragraf sebelumnya. Assalamualaikum Pak Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kaifa halukum Subhan, khair? Alhamdulillah. Baik, ahlan wa sahlan. Fadhal iqra di paragraf yang ke ini ya, di halaman ini. Silakan dari fatafarraqu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif fatafarraqu anhu bidzalika waj'alu yajlisuna bisubulin nasi hina qadimu lil musimi la yamurru bihim ahadun illa hadaruhu wa dzakarahu lahu amrahu sallallahu alaihi wasallam. Arafan nasu amrahu qabla an yarawhu aw yasma'u minhu. Waja'at ayyamul hajji fa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila mujama'il hujjaji wa rihalihim wa manazilihim wa da'ahum ilal islami wa qala lahum ya ayyuhan nasu
qulu la ilaha illallah tuflihu wattabi'ahu wattulahabin yukadzibuhu wa yu'azzihi fasadaqat al-arabu min dalikal musini wa qad arafu amra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa antashara dzikruhu fi biladil arabi kulliha. Baik, khalas hasbuk. Taib, jazakallahu khair wa barakallahu fiik li Pak Subhan Nabi Rafi ya. Taib ikhwani fiddin azanillah wa iyyakum, para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada yang bisa menonton, menyimak dan menyaksikan program kesayangan kita di kitab Sirah An-Nabawiyah yang berjudul Raudhatul Anwar fi Syiratin Nabil Mukhtar, yang pada kesempatan kali ini membahas tentang strategi kaum musyrikin dalam menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Fatafarraqu anhu bidzalik. Ya, maka kemudian tafarruq, mereka melakukan tafarruq, ada perbedaan, ada perpecahan ya di antara mereka sendiri ya. Kemudian mereka berpisah ya. Wa ja'alu yajlisuna bi subulin nasi hina qadimu lil mausim. Kemudian setelah mereka berpencar, kemudian sudah disepakati salah satu siasatnya adalah dengan memberikan tuduhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang sahir. Wa ja'alu yajlisuna bi subulin nas. Ya, mereka kemudian mulai ya duduk-duduk menjaga gerbang-gerbang, wilayah-wilayah, daerah teritorial, tempat-tempat strategis dijaga oleh mereka. Ya, pada musim haji ini. Yajlisuna bisubul, subul jamak daripada sabil. Ya, bisubulin nas, ya tempat orang-orang pada wirawiri. Ya, tempat orang-orang pada mondar-mandir, tempat mereka berlalu lalang. Hina qadimu lil mausim. Ya, ketika mereka qadimu bimana jaa, ya, mereka qadimu lil mausim. Ya, ketika sudah mulai datang di musim haji ini. Ya, jadi mereka orang-orang kafir Quraisy melakukan strategi dengan menjaga beberapa tempat yang dilalui oleh manusia. Ya, jangan sampai itu tempatnya lolos. Ya, kemudian itu banyak dilalui oleh manusia, kemudian timnya Nabi alaihi salatu wasallam bisa memberikan pengaruh kepada mereka. Ya, maka mereka berjaga di garda-garda tersebut, pos-pos tersebut. La yamurru bihim ahadun illa hadaruhu wa dzakaru lahu amrahu. Nah, kemudian la yamurru bihim ahadun, ya tidak ada satu orang pun yang lewat ya di hadapan mereka itu illa hadzaruhu wa dzakaru lahu amrahu, kecuali mereka memberikan apa? Kewaspadaan, mewanti-wanti, memberikan peringatan. Ya, kemudian mereka menyebutkan tentang urusan perkara yang menimpa dari Nabi alaihi wasallam, seolah-olah mengiklankan gitu ya kepada orang-orang gitu yang lewat di situ bahwa ada orang begini ya, bahasa kitanya demikian. Ya, maka hadzaruhu, ya mereka itu kemudian memberikan peringatan kepada orang-orang. Ya, fa'arafan nasu amrahu. Ya, fa'arafa an-nasu amrahu qabla an yarahu aw yasma'u minhu. Maka beritanya ini sudah tersebar duluan gitu ya. Jadi yang selama ini orang-orang yang tidak tahu, namanya pendatang gitu ya, dan eranya bukan era digital seperti sekarang. Ya, mereka hanya tahu dari mulut ke mulut, ya dari satu lisan ke lisan yang lain. Ya, kemudian orang yang tidak tahu akhirnya jadi tahu. Ya, secara tidak langsung diiklankan gitu ya. Fa'arafan nas, sehingga orang-orang sudah pada tahu amrohu, urusan tersebut. Qabla an yarahu, bahkan sebelum mereka melihat siapa ini yang diberitakan oleh mereka. Ya, aw yasma'u minhu, atau mereka juga mendengar tentang hal tersebut ya sebelum mereka mendengarnya ya. Faja'at ayyamul haji, ya maka kemudian datanglah waktu haji. Fa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila majami'i al-hujjaji ya, maka kemudian tiba saatnya musim haji. Fa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam ya keluar ila majami'il hujjaj, yaitu kepada kumpulan-kumpulan ya para jemaah haji. Ya, mereka yang datang dan berdatangan dari luar kota, luar daerah, luar negeri dari mereka. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang keluar menemui mereka. Wa rihalihim. Ya, rihal jamak daripada rihlah. Ya, di mana perjalanan-perjalanan mereka yang mereka lalui. Ya, wa manazilihim, manazil itu saja jamak daripada manzil, tapi yang dimaksud adalah tenda-tenda tempat-tempat mereka beristirahat. Ya, ini menjadi objek atau sarana atau tempat yang menjadi tujuan
Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan dakwah ini, karena dakwahnya sebagaimana yang sudah disebutkan pada episode sebelumnya sudah masuk dakwah keterang-terangan. Wa da'ahum ilal Islam. Nah, kemudian mereka atau Nabi alaihi wasallam sudah mendatangi mereka, tujuannya untuk apa? Da'ahum, ya, mengajak mereka ilal Islam, supaya mau masuk Islam, insyaallah, ya. Ini dakwah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan beliau, pengorbanan beliau memberikan inspirasi kepada kita. Ya, bahwa kita orang-orang yang ada di depan, orang-orang yang ada di balik layar, orang-orang yang ada di hadapan, ya, orang-orang yang senantiasa diberikan kemudahan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendakwahkan dakwah sunnah ini, harus menjadi inspirasi kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana perjuangan beliau dibandingkan dengan perjuangan kita. Ya, bagaimana pengorbanan beliau dibandingkan dengan pengorbanan kita. Ya, bagaimana hujatan yang diterima oleh beliau dibandingkan dengan hujatan yang diterima oleh kita. Kita banyak mendapatkan pujian. Rasulullah SAW banyak mendapatkan hujatan. Ya, tapi tidak mengurangi nilai keistimewaan, keutamaan, fadilah daripada Nabi SAW. Ya. Faqala wa qala lahum, maka kemudian dia mengatakan, atau Nabi SAW mengatakan kepada mereka, yaitu para hujjaj, para jemaah haji, ya ayuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihun. Ini dakwah yang dilakukan oleh beliau. Ya ayuhan nas, wahai manusia secara umum, siapa saja yang mendengar seruan beliau, siapa saja yang mendengarkan ucapan beliau, ya ayuhan nas qulu, ini fi'il amr, ya, dari kalimat qul aslinya. Ya, qul, qawala yaqulu qul. Nah, aslinya begitu, qul. Nah, kemudian karena wawunya sukun dan lamnya sukun, maka wawunya harus dihadzaf. Ya, karena ketemu dua sukun, iltiqa baina sakinain, maka kemudian jadilah qul. Nah, ketika ini bersambung lagi karena huruf terakhirnya itu lam, dia sudah berharokat, ya, dhamma, maka wawunya ini dimunculkan kembali. Qulu, katakanlah, la ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada ilah, tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, tuflihu. Kalau kalian mengucapkan itu apa? Tuflihu. Kalian akan beruntung, sukses, berhasil, selamat. Ya. Wa tabi'ahu Abu Lahabin. Ya, masyaallah, ya. Wa tabi'ahu Abu Lahabin. Si Abu Lahab, sebagaimana yang kita ketahui pada pembahasan sebelumnya, dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sudah selesai dari Bukit Safa. Ya, ketika beliau mendakwakan tentang dakwah jahriyah ini, melakukan pengumuman kepada setiap kabilah. Ya, apa yang diucapkan oleh Abu Lahab? Dia mengatakan apa? Tabban laka sa'iral yaum. Tabban laka sa'iral yaum. Celakalah engkau sepanjang hidup, selama-lamanya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dalam surat Al-Ahzab, surat Al-Masad. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangannya Abu Lahab. Ya, maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini bergerilya, ya, dalam hari ini adalah bergerilya atau bahasa kerennya adalah belusukan gitu ya, untuk bisa menyampaikan ini kepada orang-orang. Tabi'ahu Abu Lahab. Ya, Abu Lahab ini mengikuti Rasul. Ya, bayangkan ya, kita dakwah diikuti oleh orang yang memusuhi dakwah kita. Ya. Dan itu bukan orang lain. Itu pamannya sendiri yang secara silsilah sangat dekat kepada beliau. Bahkan secara batin mungkin bisa jadi kita sayangi, kita hormati, kita segani, kita muliakan sebagai orang yang menjadi apa? Saudara ayah kita. Tabi'ahu Abu Lahabin yukadzibuhu wa yu'dhihi. Ya, yukadzibuhu, mendustakan beliau, wa yu'dhihi, mengganggunya. Ya. Jadi setiap beliau disebutkan dalam kisah yang lebih panjang, ketika Rasulullah SAW mengajak orang-orang lain, la ilaha illallah tuflihu. Kemudian Abu Lahab mengatakan, wa kadhib, wa yakdzib, dia pendusta. Dia Rasul menyampaikan lagi kepada orang-orang, melakukan ceramahnya dan melakukan muhadarahnya, kemudian mengajak orang-orang kepada Islam. Qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Maka di belakangnya Abu Lahab mengatakan huwa kadzib. Ya, dia pendusta. Masyaallah, ya. Bagaimana perjuangan Nabi SAW dalam menegakkan dakwah ini, ya, supaya orang-orang itu bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak perlu di bagaimana cercaan, bagaimana olok-olok, bagaimana ejekan dari orang-orang yang tidak suka dengan beliau. Ya, bagaimana Nabi SAW katakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Kan senantiasa akan ada dalam umatku ini yang mereka menampakkan kepada kita, kepada manusia, sesuatu yang hak. Mereka tidak akan peduli terhadap orang-orang yang meremehkan mereka, merendahkan mereka, mencela mereka. Mereka memiliki azam yang kuat dan tekad yang bajah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa yudhihi, dan bukan hanya mengucapkan dia pembohong,
Tapi lebih daripada itu, sampai mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yudhi, mengganggu beliau. Fasadarat al-arabu min dzalikal mausim, ya, min dzalikal mausim. Wa qad arafu amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian orang-orang Arab pada musim ini, ya mereka mengetahui akhirnya pada musim haji ini, ketika memang orang-orang kafir Quraisy, mereka ini senantiasa melakukan dakwahnya juga gitu ya. Ya, agar mereka itu terhindar atau menghindarkan diri dari dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad arafu amra Rasulillah, sampai akhirnya mereka mengetahui dan mengenal ya perkara urusan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, wantashara dzikruhu, maka kemudian penyebutannya jadi tersebar. Ya, sehingga akhirnya jadi populer. Ya, tanpa harus mempopulerkan diri, menjadi masyhur tanpa harus memasyhurkan diri, menjadi terkenal tanpa harus memperkenalkan diri. Wantashara dzikruhu fi biladil arabi kulliha. Ya, sampai akhirnya seluruh negeri-negeri Arab, ya, mereka mengetahui hal yang demikian. Nah, taib. Nah, kita mungkin baca lagi sedikit di sini ya. Sebelumnya mungkin pada episode yang akan datang kita akan bahas tentang yang pertama. Nah, di sini kita akan baca dulu subulun syatta li muwajahati dakwah. Taib. Barangkali siapa yang bisa membantu Pak Ahmad? Ini yang di Jawa Timur atau bukan? Ada? Atau Abu Salma, Pak Sri Aryastah wujud? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ini yang bicara? Pak Ahmad? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Muk. Ismi Ahmad min Cikarang Utara. Min Cikarang Utara. Nam ahlan sahlan. Nam Ahmad. Siap ya untuk bantu baca satu paragraf ini saja? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, sabilu satta limuwajihatud da'wati. Falamma intaha al-hajju wa'adat qarisha ila wujudihim wa adma anu ka'annahum ra'aw an yangaliju hadhil mashkalatu allati nisa'at li ajli qiyamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidakwati ila Allah wahdahu fafaqarru wastasharu thumma taru subulan satta limuwajihah hadi da'watu wal qada'u 'alaiha. Nadakaroha fima yali fi ijazi. Ya, khalas, taib. Syukran, hasbuk, jazakallah khair, barakallahu fiik lil qari wa li jami'il muslimin wal muslimat ya, alladzina yanzamuna min Zoom ya, semua kadzalika fi al-buyut. Taib. Ikhwani fi din, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa Hasan TV di mana saja antum dan Anda sekalian semua berada, masih di program kesayangan kita Sirah Nabawiyah yang mengutip sebuah kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Tapi kemudian paragraf setelahnya ini merupakan pembahasan kita terakhir pada malam hari ini, karena pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas lebih detail pada bagian yang kedua ya, bagaimana strategi orang-orang musyrik dalam menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Nanti ada beberapa tahapan dan ada beberapa tingkatan ya, bagaimana kita nanti akan tersentuh dan terharu dengan apa yang diceritakan oleh beliau. Subulun syatta, syatta bimana mukhtalif, yaitu mukhtalifah. Ini subulun syatta bimana subulun mukhtalifah, yaitu jalan-jalan, metode-metode, konsep-konsep yang bervariasi, beragam.
Ya, bervariasi dan beragam. Dalam bahasa kita seringkali ketika kita melakukan perencanaan, ada plan A, plan B, plan C, plan 1, plan 2, plan 3, dan seterusnya. Kalau yang tidak berhasil, bagaimana? Ganti dengan rencana berikutnya, gitu ya. Dan ini juga dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dalam menghalangi dakwah Rasul. Subulun syatta li muwajahah. Ya, bacanya muwajahah. Ini isim masdar, wajaha, yuwajihu, muwajahatan. Ya, ikut wazan fa'ala, yufailu, mufa'alatan. Berarti li muwajahati dakwati. Ya, jalan-jalan atau konsep yang berbeda-beda, bervariasi untuk apa? Muwajahah, untuk menghadapi dakwahnya Rasul. Ya, untuk menghadapi dakwahnya Rasul. Ya, bagaimana orang-orang kafir Quraisy saja mereka memiliki banyak strategi. Ya, bagaimana kita juga orang Muslim gampang putus asa ketika apa? Dakwah kita mungkin tidak didengar. Sekali, 2 kali, 10 kali, ya belum 1000 kali ya, ketika kita menyampaikan kebenaran. Ya. Walamma intaha al-hajju, ya, ceritanya musim haji sudah beres, sudah lewat. Wa'adat Quraisyun ila buyutihim, maka orang-orang Quraisy kembali lagi ke rumah-rumah mereka. Watma'annu, mereka seolah-olah sudah senang, ya sudah tenang, sudah nyaman, sudah damai. Ka'annahum ra'au ayyu'aliju hadhil mushkilah. Mereka seolah-olah seperti apa? Berpendapat melihat an yu'aliju hadil muskilah. Mereka sudah punya obatnya dalam permasalahan ini. Ya, sudah berhasil. Kerja keras mereka itu mereka evaluasi sebagai sebuah bentuk keberhasilan. Allati nasya'at, ya, yang timbul, yang muncul li ajli qiyami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan karena apa? Qiyamnya Rasulullah, tegaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidakwati ila Allah wahdah. Ya, dalam mendakwahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Fafakkaru wantasharu, maka kemudian mereka berpikir, wastishar, ya, kemudian melakukan apa? Evaluasi, gitu ya, berpikir, melakukan evaluasi, ya, bermusyawarah, ya, untuk menentukan mufakat. Summa ikhtaru subulan syatta. Maka kemudian baru mereka memilih, ya, setelah dievaluasi, ya, sebagaimana kita mungkin ada rapat kerja, rapat koordinasi, gitu ya, untuk memutuskan sesuatu. Ikhtaru, ya, mereka kemudian akhirnya apa? Memilih subulan syatta, ya, jalan-jalan yang bervariasi, beragam, li muwajahati hadhi da'wati, ya, untuk menghadapi dakwah ini, ya, untuk menghadapi dakwah ini, wal qada 'alaiha, dan kemudian memutuskan, menghukumi gimana ini, ya, dakwahnya akan kita hadapi dengan cara seperti apa. Ya, dakwahnya akan kita hadapi dengan cara seperti apa. Maka kemudian kata beliau, naskuruha fi mayali bi'i jazin. Nah, kami akan menyebutkan, nazkuru, kami akan menyebutkan, ya, kami akan menyebutkan, ya, bagaimana subulnya atau jalan-jalannya atau metodenya fi mayali berikut ini bi'i jazin. Ijaz maknanya apa? Biikhtisarin, yaitu dengan ringkas. Ya, apa saja nanti jalan-jalan dan strategi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy tentu saja secara lebih detail, ya, kita akan bahas pada bagian kedua insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, ya. Karena itu tetap simak, ya, kemudian tetap saksikan acara kita di Syarah Nabawiyah ini, karena setiap hari dan setiap pertemuannya akan banyak sekali wawasan ilmu yang kita bisa dapatkan dan sekaligus memberikan pengajaran yang sangat luar biasa bagi kita, ya, bagi para penggiat dakwah, aktivis dakwah, orang-orang yang senantiasa memiliki apa? Konsentrasi dan fokus intens terhadap dakwah ini agar kita lebih semangat. Dimotivasi oleh siapa? Dimotivasi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Kembali lagi kami mengajak kepada para pemirsa Hasan TV, barangkali ada yang ingin menghubungi kami di layanan telepon 0811900912 atau di layanan chat 081190079113. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Karena itulah para ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Syukran wa jazakumullah khairal jaza wa barakallahu fikum buat para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian semua berada yang bisa menyimak, menonton, menyaksikan program kesayangan kita di Syirah An-Nabawiyah yang mengutip dan mengambil sebuah kitab, ya, Syiratu Nabawiyah, yaitu Rawdatul Anwar fi Syiratin Nabiyil Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah taala. Tapi dari beberapa kisah dan cerita yang sudah kita sampaikan, yang sudah dikutip oleh Sang Syekh sebagai penulis,
Ada beberapa faedah tentu saja yang bisa kita ambil ya pada setiap pelajaran ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, inna fi dzalika la ibrah ya liulil albab, bagi orang yang memiliki pikiran, dia bisa mengambil ibrah, bisa mengambil manfaat dari setiap kejadian. Di antaranya adalah musyawarah musyawarah yang didahulukan dalam mengambil keputusan ya. Dan ini bukan hanya sekedar sebuah adat ya, bukan hanya sekedar sebuah tradisi atau kebudayaan, tapi lebih daripada itu. Ini ajaran agama kita sebenarnya gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan sebagaimana yang ana ucapkan tadi, syura bainahum ya, untuk bermusyawarah di antara mereka. Maka ini pun dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ya, padahal untuk melakukan sebuah kesepakatan untuk memberikan kecelakaan kepada orang lain. Yang kalau kita ketahui bahwasanya kebaikan itu dibutuhkan musyawarah, walaupun mungkin tujuannya baik, tapi mungkin harus ada strateginya, harus ada siasatnya, harus ada caranya. Begitu juga orang untuk melakukan kemaksiatan juga demikian. Dia juga harus bermusyawarah, antum nunggu di sini, ya saya yang akan dari sini, saya yang akan dari arah sini, antum yang jaga di sini, dan seterusnya. Ini adalah bagian daripada musyawarah yang dilahirkan oleh seseorang ketika mereka berkumpul, ya, ketika mereka melakukan perkumpulan. Dan ini kemudian juga dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ya, bagaimana mereka kemudian melakukan siasat-siasat ini, strategi-strategi ini, sampai akhirnya mereka berkumpul di rumah orang yang dijadikan tokoh senior, Walid bin Mughirah. Ya, walaupun kemudian berbagai macam usulan yang kemudian ditampung oleh Walid bin Mughirah, sampai akhirnya mengeluarkan satu kesepakatan. Ya, ini apapun yang menimpa kita dan apapun yang melibatkan banyak orang, dan ini salah satu di antara bagian daripada sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW juga demikian. Ya, ketika melakukan dakwahnya bermusyawarah kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Ini salah satu di antara bentuk ya keputusan yang diambil adalah berdasarkan kesepakatan. Ya, berdasarkan kesepakatan. Yang kedua adalah perjuangan berat ya Rasulullah pada awal dakwah. Ya, perjuangan beliau yang sangat berat ya, perjuangan berat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awal dakwah beliau. Kita lihat bagaimana di zaman sekarang Islam sangat sangat membumi. Ya, bagaimana orang berbondong-bondong untuk masuk agama Islam, bagaimana orang non muslim kemudian menemukan agama yang benar dalam diri Islam. Ya, bagaimana di Nusantara ini, di negeri kita yang kita cintai ini, ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang bagaimana Allah Subhanahu wa taala nisbatkan negeri kita ini alhamdulillah menjadi negeri yang subur, ya. Gemah limpah loh jinawi, Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang yang ada di negeri kita ini orang-orang yang sangat semangat dalam dalam sangat sadar terhadap agamanya, dan Islam menjadi Islam atau menjadi agama yang sangat terbesar di negeri kita. Ya, bagaimana ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita lupakan siapa yang pertama kali menyebarkan ini adalah Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, begitu juga Nabi alaihi salatu wasallam sering mewanti-wanti dan memberikan semangat kepada kita, mandala ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang mengerjakannya. Nabi SAW apabila beliau sangat berjasa dalam kehidupan beragama kita, bagaimana pahala yang beliau dapatkan sangat-sangat banyak ya dari apa yang sudah beliau lakukan di awal. Kita jangan melihat bagaimana sekarang Islam sudah sangat banyak ya, bagaimana kaum muslimin sudah sangat membumi. Kita jangan melihat sekarang bagaimana Islam kaum muslimin sangat berjaya. Kan tetapi bagaimana Rasulullah SAW memulai dakwah ini. Ini yang kita perlu untuk kita contoh dan kemudian kita ambil semangatnya ya. Bagaimana Nabi SAW memberikan banyak pelajaran dalam diri kita. Nah, ini adalah beberapa faedah yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini. Nah, semoga berfaedah dan semoga bermanfaat apa yang telah kita baca, kita analisa dan kita simak dari beliau sang penulis Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, yang bagaimana kisah-kisahnya sangat kita tunggu ya, bagaimana halaman-halaman setelahnya. Bagaimana cerita-cerita Nabi selanjutnya, ya belum masuk kepada peperangan, belum masuk kepada berbagai macam penganiayaan yang diterima oleh beliau alaihi salatu wasalam. Ya, kita akan semakin mempelajari dan semakin mencintai beliau alaihi salatu wasalam. Inilah salah satu di antara tujuan ya kita mempelajari sirah an-nabawiyah.
Tapi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, para pemirsa Hasan TV rahimani wa rahimakumullah, karena keterbatasan waktu ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Saya ucapkan jazakumullah khairul jaza kepada para partisipan, teman-teman, para ikhwah maupun akhwat dan mahat yang bisa hadir pada kesempatan Zoom kali ini. Saya tunggu pada episode-episode selanjutnya partisipasinya ya, supaya lebih hidup apa yang kita pelajari malam hari ini. Bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar mempelajari syarahnya, tapi kita juga mempelajari hal yang lain, yaitu bagaimana cara membacanya, menerjemahkannya, dan lain-lainnya. Taib naktafi bihadzal qadar bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.